Halo teman-teman yang sedang persiapan beasiswa LPDP. Kali ini kita akan review lagi ya. Essay tentang rencana kontribusi untuk Indonesia beserta rencana kontribusi serta rencana studi. Oke, sebentar saya ingin mensensor beberapa hal yang mungkin. Oke, baik. Berikut essay yang udah kita dapat. Yang pertama adalah secara struktur. Essay ini sebenarnya udah rapi secara struktur bahwa ada hook kayak gitu, deskripsi diri, kemudian masalah yang sedang dihadapi Provinsi NTT, habis itu solusi yang ditawarkan, rencana studi, kemudian rencana kontribusi, mimpi tentang Indonesia di masa depan. Oke, secara teknis ini udah bagus. Cuman nanti ada beberapa aspek yang harus dihapus. Ini kata hooknya nggak perlu dimasukin ya. Jadi nggak usah dimasukin hook, itu langsung aja paragraf ini. Paragraf ini langsung tanpa adanya hook karena emang bagusnya nggak kayak gitu. Hook itu tuh cuma sebatas template aja. Nanti sebelum kakak yang punya essay ini apa namanya submit, hooknya dihapus, langsung aja paragraf ini boleh dikasih subheading tentang deskripsi diri. Itu udah bagus. Oke, kita mulai membaca dari hook dulu ya. Bagi masyarakat daerah tertinggal, kebijakan negara seringkali hanya dapat dirasakan melalui satu pintu utama, yaitu program bantuan sosial. Namun, kehadiran negara tersebut tidak terlalu dirasakan secara adil ketika data yang digunakan sebagai dasar kebijakan tidak akurat. Oke, di Provinsi Nusa Tenggara Timur, persoalan ketepatan data sosial ekonomi masih menjadi tantangan nyata, tapi juga oleh lemahnya data kelola, data menjadi dasar perumusan kebijakan. Kondisi inilah yang mendorong saya eh, untuk menaruh perhatian serius pada reformasi pengelolaan data sosial ekonomi. Oke, baik. Kalau saya boleh usul untuk kakak supaya ini beneran ngena di bagian awal, kakak bisa mulai dengan hal yang lagi in sekarang. Misalkan kayak kasus apa yang terjadi saya nggak tahu apakah di NTT juga ya, yang seorang anak yang meninggal bunuh diri diakibatkan oleh dia nggak bisa membeli buku kayak gitu. Itu bisa diangkat bahwa kasusnya kan sama, yaitu tentang eh, ketidakjelasan data data sosial terkait orang yang membutuhkan bantuan sosial yang sebenarnya kayak gitu. Orang yang benar-benar membutuhkan bantuan sosial itu tuh eh, benar-benar tidak terdata dengan rapi. Itu bisa coba diangkat dulu di sini dan diikuti dengan data statistiknya. Misalkan contoh penyalahgunaan bantuan sosial itu ada berapa persen, atau berapa banyak masyarakat yang ternyata mampu akhirnya mendapatkan bantuan sosial. Angkat kayak itu data-data statistik eh, untuk nunjukin bahwa argumen kita ini eh, apa namanya faktual kayak gitu. Dan kasihkan contoh eh, masalah yang nyata yang ada di NTT, bentuknya apa, sumber datanya dari mana. Itu akan lebih apa namanya lebih convincing atau meyakinkan kayak gitu. Oke, saya lahir dan besar dari Kupang. Ketiga oke, dari empat bersaudara. Setelah itu lanjutkan pendidikan Institut Pendidikan, oke, PDN ya. Pendidikan kedinasan kayak gitu, oke.
Melalui pendidikan lapangan, selama pendidikan di IPDN, saya menyaksikan langsung realitas sosial di daerah, terutama di Kupang, termasuk bagaimana kebijakan sosial seringkali belum sepenuhnya menjangkau masyarakat yang paling membutuhkan. Seperti bantuan sosial pengalaman ini membentuk kesadaran bahwa eh, saya mengabdi sebagai aparatur negara tidak hanya dengan menjalankan aturan, tapi juga menuntut keberanian untuk memperbaiki sistem yang berjalan optimal, yang belum berjalan optimal. Oke. Secara secara posisi udah relevan bahwa kakak lulusan IPDN, kemudian itu sekarang menjadi ASN dan bekerja di pemerintahan NTT. Kemudian di lingkup kerja atau bidang perencanaan pembangunan, evaluasi pelaporan di mana saya bertugas sebagai pengelola admin sistem aplikasi Krisna dana alokasi khusus di pemerintahan provinsi sebagai pengelola admin aplikasi Krisna, saya bertanggung jawab untuk melakukan verifikasi usulan dari perangkat daerah dan desa kota, kabupaten, serta melakukan monitoring pelaporan sebagai penghubung antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Di samping itu juga bertugas menyusun bersama tim penyusun untuk membuat dokumen rencana pembangunan daerah. Di dalam tim, saya terlibat dalam pengumpulan data, informasi, gambaran umum tentang kondisi daerah, dasar hukum dan pembuatan SK Gubernur tim penyusun. Oke. Melalui peran ini, saya memulai melakukan penyelarasan data secara administratif dan deskriptif kecil ketika menemukan ketidaksesuaian antara data penerima bantuan dengan kondisi nyata di lapangan. Dari pengalaman tersebut, saya menyadari bahwa persoalan bantuan sosial bukan hanya kesalahan pendataan, tapi lemahnya mekanisme pemerintah dalam menyentuh penerima bantuan secara akurat. Kesadaran ini menjadi dasar kontribusi saya untuk memperbaiki tata kelola data sosial ekonomi dan integrasi dalam rencana pembangunan serta kebijakan perlindungan sosial di NTT. Oke. Hmm, Kalau menurut saya, pembahasan apa yang tentang siapa kakak yang ada di sini, apa aja yang udah kakak lakukan, itu lebih kepada proses ngelisting atau cuma kayak nyebutin apa aja yang udah kakak lakukan tanpa menjelaskan dampak, impact, bagaimana kayak gitu. Narasi secara emosionalnya itu belum 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 kerasa kayak gitu dengan baik. Idealnya, misalkan kakak harus bisa melihat nih dari semua posisi yang pernah kakak pegang, kayak gitu, posisi mana yang memiliki dampak yang lebih kolektif. Misalkan contoh kakak fokus sebagai admin Krisna, udah. Habis itu kakak melihat ada berbagai macam masalah kayak gitu dan kakak memberikan solusi beberapa masalah untuk melakukan verifikasi dan sebagainya. Dan kasihkan contoh pengalaman kakak berapa banyak kayak gitu eh, yang akhirnya kakak stop bantuannya karena karena faktor tidak sesuai dengan apa yang menjadi fakta lapangan. Dan kenapa hal itu bisa terjadi? Secara sosial ya. Lemahnya itu tuh dari aspek apa? Berdasarkan refleksi kakak. Apakah dari aspek pendaftaran, verifikasi, usulan, ataukah aspek yang agak lebih seram sih, kayak misalkan kedekatan terhadap orang-orang yang memiliki kemampuan atau orang-orang yang memiliki kekuasaan di daerah-daerah kabupaten kota.
Eh, Sehingga kayak gitu butuh kakak butuh sebuah sistem yang bisa menyelesaikan tersebut tanpa apa ya tanpa mengancam posisi kakak sekarang. Oke, masalah yang sedang dihadapi di Provinsi NTT, persoalan tersebut berkaitan erat. Berdasarkan data BPS, tingkat kemiskinan di Nusa Tenggara Timur masih relatif tinggi sehingga menjadi topik yang perlu mendapatkan perhatian. Oke, data yang disajikan udah udah relevan. Oke, program Keluarga Harapan PKH merupakan salah satu program prioritas nasional dalam upaya penanggulangan kemiskinan dan peningkatan. Program ini memberikan manfaat bagi keluarga miskin yang rentan, yang menjadi penerima bantuan tersebut antara lain adalah pemenuhan kebutuhan dasar yang dapat dimanfaatkan oleh keluarga penerima manfaat untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari seperti membeli makanan, peningkatan kesejahteraan sosial yang secara umum bertujuan untuk peningkatan taraf. Oke, peningkatan akses fasilitas. Beberapa masalah utama yang saya identifikasi antara lain, perubahan status ekonomi keluarga penerima bantuan tidak segera terdaftar dalam data, kesalahan input data sejak awal, serta minimnya pelaporan perubahan kondisi keluarga oleh masyarakat. Selain itu, integrasi sistem antara Kementerian Sosial dan Kementerian Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil dan Daerah masih menghadapi kendala teknis dan kelembagaan. Exclusion error serta masyarakat. Oke, baik. Di sini saya masih belum menemukan. eh ini memang betul masalah, cuman saya nggak paham bagaimana masalah itu tuh ini jadi masalah. Paham nggak? Jadi eh, misalkan mengidentifikasi antara lain adalah perubahan status ekonomi keluarga penerima bantuan yang tidak segera terdaftar dalam data. Ya, statusnya itu tuh status apa? Apakah statusnya lebih baik atau statusnya lebih buruk? Itu yang harus ter dideskripsikan secara clear detail kayak itu di sini. Kemudian yang ini udah jadi udah aman. Oke, kondisi tersebut menunjukkan permasalahan tidak semata pada ketersediaan data, tapi juga pada mekanisme pembaruan dan pemanfaatan pengambilan keputusan. Sistem pendataan bersifat periodik, sementara kondisi sosial ekonomi masyarakat berubah lebih cepat. Akibatnya, kebijakan sering dibuat berdasarkan informasi yang sudah tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Oke, solusi yang ditawarkan. Saya berkoordinasi dengan pemerintah, kelurahan, serta data. Manfaatkan musrenbang eh sebagai ruang penyelarasan informasi antara masyarakat. Upaya tersebut membantu mempertemukan informasi antara masyarakat dan pemerintah daerah, namun hasilnya masih bersifat sementara. Perubahan kondisi ekonomi keluarga kembali tidak tercatat secara periode tertentu dan berbeda data antara instansi eh, tetap terjadi karena mekanisme pemutaran tidak terbangun secara sistematis. Oke, untuk merealisasikan gagasan tersebut secara sistematis dan memperkuat, saya berencana untuk studi ilmu administrasi publik. Hmm, Oke, pemilihan universitasnya udah masuk ke sini ya. Kemudian fokus kajian saya integrasi data sosial ekonomi sebagai dasar pengambilan keputusan. Dengan demikian, studi ini berkaitan dengan penguatan tata kelola dan regulasi pemanfaatan data dalam sistem pemerintahan. Program studi UGM, oke. Kemudian
kenapa UGM juga udah bagus. Kemudian penjelasan terkait dengan dosen yang relevan dengan kebutuhan untuk studi lebih lanjut juga udah tepat. Kemudian, oke, saya akan mendalami kooperatif. Oke, rencana pasca studi. Hmm. Oh, mungkin yang belum ada di sini itu adalah rencana rencana non akademiknya ya, kegiatan non akademiknya yang coba dijelasin kayak gitu selama kuliah. Oke, itu aja. Rencana kontribusi pasca studi berkomitmen untuk memperoleh kontribusi nyata bagi daerah saya pada tahap awal jangka pendek 2 tahun. Saya akan membangun mekanisme validasi data yang melibatkan masyarakat bersama dinas, pemerintah kelurahan, serta tokoh masyarakat melalui musyawarah kelurahan dan sosialisasi masyarakat. Tahapan ini menjadi fondasi agar sistem pemutaran data. Oke, secara teknis ini udah bagus dan aplikatif sesuai dengan apa yang menjadi apa namanya pilihan yang menjadi tujuan di atas ya. Cuman orang-orang yang terlibatkan ini langsung jumping ke ranah yang lebih luas. Idealnya kakak harus jelasin dulu secara struktural kakak tuh akan ngomong sama siapa dan melalui orang tersebut maka kakak melakukan X, Y, Z kayak gitu karena kakak PNS kan. Jadi idealnya misalkan kakak nanti ngomong sama Kasubag kayak itu. Benar nggak ya Kasubag ya? Kasubag apa kayak gitu misalkan ya. Eh, atau kepala divisi apa yang ada di instansi pemerintahan kakak, kemudian berkoordinasi sama beliau dulu, dijelasin seperti itu ya. Dan akhirnya baru menerapkan sistem ini. Oke. Um, oke, ini udah aman. Oke, saya akan berkontribusi dalam penyusunan regulasi teknis. Oke, kalau seandainya kakak mau melakukan ini, kakak harus jelasin. Kakak akan mendapatkan posisi apa dulu? Misalkan pada kurun waktu 3 sampai 7 tahun, kakak yakin kakak bisa menempati posisi tertentu di daerah tersebut atau di pemerintah daerah tersebut, dan kakak ingin berkontribusi, kayak gitu, menyusun regulasi tersebut. Oke, jelasin posisinya apa yang paling relevan. Jadi nggak langsung tiba-tiba menyusun regulasi tanpa tahu peran kakak itu apa. Oke, saya akan menarikan model model integrasi data sosial ekonomi yang diterapkan di Provinsi Nusa Tenggara Timur berkembang menjadi contoh bagi daerah lain. Sebagai perencanaan daerah, saya berasa saya berada pada posisi yang menghubungkan data, program, dan penganggaran dalam sistem proses perencanaan pembangunan. Oke, udah. Secara teknis, apa yang udah kakak usulkan udah linear satu sama lain. Tinggal mungkin lebih kepada tadi ya beberapa informasi yang menurut saya masih missing untuk bisa ditambahkan dan beberapa informasi yang agak sedikit kurang relevan untuk menekankan peran kakak itu bisa coba diminimalisir. Tapi everything's di tangan kakak ya, kakak yang nentuin. Oke, good luck bagi kakak yang memiliki essay ini.